Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekanku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita akan meneruskan kajian kita mengenai kaidah kenabian dalam mengatasi permasalahan kehidupan. Pada pagi hari ini kita masuk pada kaidah kenabian yang kelima. Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan hidup kita berpandukan wahyu Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka pada kesempatan hari ini saya mengambil pandangannya Abdul Malik Al-Qasim, dan ada perkara yang perlu saya hendak sampaikan mengenai masalah sunnah Nabi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi kadang dihukumi sebagiannya sahih, ya, sebahagiannya hasan, sebahagiannya dhaif. Ya. Ada hadis maudhu, tetapi sebetulnya dia bukan hadis. Ya. Hanya saja karena kata-kata itu disandarkan kepada Nabi, maka dikategorikan hadis tetapi dihukumi maudhu, yaitu hasil rekaan ciptaan manusia yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada tuntutan, ada satu macam tujuan yang ingin dicapai sehingga menciptakan hadis palsu. Hadis sahih jelas kita akan ambil dan kita akan amalkan mengikut teks dan konteksnya masing-masing. Demikian juga hadis hasan juga akan kita ambil karena statusnya itu baik untuk dipegang dan diamalkan. Kemudian ada hadis yang dhaif. Dhaif ini ada yang dhaif biasa, ada yang dhaif jiddan, yang sangat-sangat dhaif, ya. Hadis dhaif dalam perbincangan para ulama ada yang diamalkan khususnya dalam bab fadailul a'mal. Tetapi sebagian ulama juga ada yang mengatakan kalaulah itu dhaif, mengapa kita ambil, kita tinggalkan saja. Tapi ada pandangan yang ketiga. Hadis dhaif apabila matannya itu tidak menyelisihi petunjuk prinsip Al-Quran, maka kedhaifan dalam sanadnya itu tidak menjejaskan kedhaifan pada matannya. Begitu. Ya, dalam hadis itu kan ada silsilah perawinya, kemudian ada matannya. So, kalau matannya ini, kandungan hadisnya ini tidak menyalahi prinsip Al-Quran, bahkan menepati prinsip Al-Quran, maka matan ini dapat diamalkan karena ada Al-Quran yang menjadi prinsipnya. Walaupun rawinya itu, ya, di dalamnya itu ada yang terbilang dhaif karena kurang baik hafalannya, ya, karena mungkin sudah berlaku pencelaruan fikiran karena sudah menjejaki usia al-haram, usia ketuaan begitu. Atau mungkin sahifah catatan hadisnya hilang, macam-macam berlaku, ya. Jadi saya ingatkan, mungkin ada sebahagian hadis yang ditolak oleh para ulama, tapi penolakannya itu bukan matannya, tapi penolakan itu karena sanadnya. So, bila ada orang mengamalkan hadis yang kita kenali itu dhaif, kita tak boleh nak judge dia, oh ini ahli bid'ah, oh ini tak ikut sunnah Nabi. Kerana dalam seni hadis itu ada namanya matan hadis itu selari dengan prinsip dalam Al-Quran.
Oke, contoh yang akan kita bincangkan pada pagi hari ini adalah hadis yang apabila saya rujuk dalam tahris hadis, dia dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Ya, hadis itu berbunyi minal birri kitmanul masaibi wal amradi was sadaqati. Ya. Termasuk kebaikan itu adalah bagaimana kita mampu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesakitan, dan menyembunyikan sedekah. Okey. Ini hadisnya dhaif. Ya. Ada satu saja saya dapatkan fi isnadihi la ba'sa bihi, pada sanadnya itu tidak ada masalah, tetapi secara umumnya semua menghukumi dhaif. Ya. Menghukumi dhaif hadis ini, ya. Sehingga dalam buku ini di tahrij bahwa hadis tersebut semakna dengan hadis min kunuzil birri kitmanul masaib wal amradi was sadaqah. Ya. Albani menyebutkan dalam silsilah hadis dhaifah, ya, wal maudu'ah. Jadi ada satu himpunan hadis yang ditulis oleh Syekh Albani, namanya silsilatul hadis al maudu'ah wal dhaifah. Jadi di situ ada hadis dhaif, di situ ada hadis maudhu'. Mana yang kategori maudhu' ada di situ dijelaskan takhrijnya, mana yang kategori dhaif ada disebutkan takhrijnya di situ. Ya. Tetapi hadis ini, ya, juga mendapati banyak sokongan daripada amalan-amalan para salafus soleh. Jadi maknanya setakat ini hadis ini dikatakan dhaif, tetapi dalam segi praktikalnya telah diamalkan. Tapi saya melihat dalam praktikal amal itu sebetulnya kalaupun tidak bersandar pada hadis ini, dia boleh bersandar kepada Al-Quran, khususnya terkait dengan kisah Nabi siapa Ya'qub alaihissalam, ya innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku hanya mengadukan, ya, kegelisahanku, kesedihanku, ya, kemalanganku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu satu prolog, ya, mengenai bab seni berinteraksi dengan hadis, ya. Karena itu kita tak boleh terus menghukumi seseorang ketika orang itu mengamalkan hadis dhaif. Mungkin bukan pada hadisnya itu yang dia amalkan, tetapi pada petunjuk Al-Quran yang menepati hadis tersebut. Okey, baik. Kita sudah bincangkan kaedah kenabian dalam menghadapi permasalahan kehidupan, ya, daripada mulai kalimat istirja dengan doanya, ya, kemudian dengan kelembutannya, dengan ketenangan, ya, hati-hati cermat, kemudian dengan baik sangkanya yang sudah kita bincangkan Jumat lepas, ya, kemudian dengan sabarnya. Kita sudah bincangkan 4 perkara dalam menghadapi permasalahan hidup berpaksikan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So hari ini kita akan bincangkan kaidah yang kelima, ya. Jika ada permasalahan hidup, jangan keluhkan ianya kepada manusia. Sebaik mungkin dirahasiakan, disimpan, dan hanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kaidah yang kelima. Ya, merahasiakan permasalahan hidupnya dan jangan dikeluhkan kepada manusia. Okey. Karena hadis tadi yang saya sebutkan itu adalah hadis dhaif, maka saya mencoba untuk mencari hadis lain, tetapi di situ ada makna tersurat, makna yang tersirat, bahwa kita ketika ada masalah hanya akan mendekati Allah, bukan mendekati makhluk, bukan mendekati sesamanya. Okey, saya bacakan hadisnya, dan hadis ini merupakan kronologi daripada hadis yang minggu lepas pada hari Jumat, ya. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulullahu azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرولة. Okay. Maksud hadis ini adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
Ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku adalah berasaskan pada keyakinan hambaku tentang aku. Wa ana ma'ahu, dan aku akan bersama hambaku itu idza zakarani, jika dia mengingatiku. Fa in zakarani, jika hambaku itu mengingatiku fi nafsihi, pada dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan mengingati hambaku itu pada diriku. Wa in dzakarani fi malain, jika hambaku itu mengingatiku di keramaian manusia, zakartuhu fi malain khairin minhum, aku akan mengingatinya pada keramaian yang lebih baik daripada keramaian mereka. Wa in taqarraba ilayya bishibrin, jika hambaku itu mendekatiku dengan sejengkal, ya sejengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, aku akan mendekatinya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, jika hambaku itu mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Wa in atani yamshi, jika hambaku itu mendatangiku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Okay. Hadis ini adalah hadis qudsi. Ada keindahan makna pada hadis qudsi ini yang boleh kita rasakan dan akhirnya kita petik sebagai pelajaran bahwa Allah itu bersama hambanya, ya, sejauh mana tingkat keyakinan hamba itu kepada Allah, dan Allah itu akan mengingati hambanya sejauh mana hamba itu mengingatinya, dan Allah itu mendekat pada hambanya mengikut kadar pendekatan hamba itu kepadanya. Jika hamba itu mendekati Allah dalam keadaan perlahan, Allah pun akan mendatanginya, ya, tetapi mendatanginya itu bukan dalam keadaan perlahan, ya, lebih dari perlahan. Jika hamba itu mendatanginya dengan cepat, maka Allah pun mendatanginya bukan dalam keadaan cepat, lebih daripada cepat, begitu. Jadi dia mengikut, tetapi mengikut ini Allah melebihkan kadarnya. Jika hambanya mendekati Allah itu sejengkal, Allah melebihkan daripada sejengkal, yaitu sehasta. Jika hambanya itu mendatanginya sehasta, Allah melebihkan dari sehasta, yaitu sedepa. Jika hamba ini mendatanginya secara berjalan, Allah mendatanginya itu lebih daripada berjalan, yaitu berlari. Bukan nak tunjukkan di sini bahwa Allah itu macam manusia, bukan, ya. Tetapi untuk memudahkan satu perbandingan atau perumpamaan agar kita lebih cepat dalam menangkap makna. Oke, baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Selalunya kita bila ada masalah, kita lupa kita ada Tuhan yang Maha Esa, ya. Kita lupa Allah itu Al-Ahad As-Samad, tempat kita bergantung. Wujud keesaan Allah itu adalah bagaimana kita bergantung bersandar kepadanya. Ya, saya ingatkan untuk diri saya pribadi, juga untuk diri kaum muslimin dan muslimat sekalian, selalunya kalau kita ada masalah, kita atas dasar kejahilan kita terus melata, yaitu membicarakannya kepada manusia, bukan untuk tujuan mencari pandangan ataupun mencari penerangan yang baik, tetapi setakat untuk meluahkan gejolak emosi yang ada dalam dirinya. Itu selalunya, ya. Jadi kita melihat fakta hari ini, manusia ketika ditimpa masalah, dia lupa bahwa masalah itu laksana angin yang boleh menggiring kapal menuju destinasi, ya. Dia lupa bahwa masalah itulah yang membuat dirinya akan mencari Allah, mendekati Allah, ya. Ramai manusia yang ketika ada masalah, dia bukan mendatangi Tuhannya, tapi dia mendatangi manusia yang lain, mendatangi sesama untuk meluahkan. Padahal Allah telah menyatakan siapa manusia itu dalam Al-Quran. Bahwa manusia itu adalah zalum, jahul, jahulan, zaluman, zaluman, jahula. Boleh dirujuk nanti dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, ayat 72. Bahwa manusia itu sesungguhnya adalah zaluman. Yang dirujuk oleh manusia ketika manusia ada masalah, yaitu sesama manusia tadi itu, sifatnya adalah zalum. Minta maaf, zalum. Ya, ini Quran yang kata.
Ya, zalim itu suka melakukan kezaliman. Bukan hanya itu, puncak kezaliman juga disebutkan jahul. Manusia itu ada potensi untuk menerima ilmu, tapi malas untuk menerima ilmu. Ya, karena itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, manusia melupakan apa perintah Allah, apa larangan Allah. Tetapi manusia lebih memikirkan bagaimana menjaga ajal mereka dan menjaga rizki mereka. Padahal terkait rizki dan ajal itu urusan Allah. Urusan kita hanyalah mencari apa perintah Allah, apa larangan Allah untuk kita laksanakan. Allahu Akbar. Itu kata-kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fawaid Al-Fawaid. Oke, jadi kita melihat fakta hari ini, tak kisahlah sebetulnya atas kejahilan kita lah kita mengadukan masalah kita kepada orang yang jahil juga, ya, sehingga orang yang jahil itu ketika kita rujuk, ketika kita luahkan permasalahan kita atas kejahilannya, dia bertindak menzalimi kita tanpa kita sadar dan kita rasa selesa walaupun dizalimi. Karena apa? Dia semakin memanasi kita punya masalah, kita semakin mengiyakan, akhirnya kita larut dalam masalah. Patutnya kecil masalah itu menjadi besar. Patutnya suami boleh rujuk pada istri, jadi tidak merujuk karena sudah membesar masalah itu daripada konteks masalah asal. Manusia yang kita rujuk kadang-kadang memiliki persepsi, tapi kalau persepsi dibina oleh kebodohan dan kejahilannya itu, akhirnya meleretkan masalah kita daripada asalnya. Ya, jadi manusia kadang-kadang memiliki satu persepsi, tetapi persepsi ini sebetulnya bukanlah tolak ukur dalam menyelesaikan masalah. Karena manusia itu memiliki perasaan, kadang-kadang terhadap sesuatu masalah dia menilai baik, kadang dia menilai buruk, ya. Kadang ia suka, kadang ia tak suka, kadang ia benci, kadang ia cinta, kan begitu. Tetapi suka tidaknya manusia, benci tidaknya manusia, itu bukan tolak ukur dalam mengatasi sebuah permasalahan. Yang menjadi tolak ukur itu adalah wahyu Allah, yaitu sunnah Rasulullah yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi hari ini, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Mengikut sunnah Rasulullah, berpaksikan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, puan-puan dan tuan-tuan, jangan sekali-kali mengadukan permasalahan itu pada manusia, meluahkannya pada manusia, setakat untuk meluahkan, bukan mencari penerangan ataupun penjelasan bagaimana cara mengatasinya ketika kita jahil, tidak mengerti bagaimana solusi secara Al-Quran ataupun secara sunnah, begitu. Jadi beza. Ada orang ini datang ke kita setakat meluahkan saja. Buktinya kalau kita bagi solusi, dia tak ada respon, dia masih membicarakan aib keluarganya sendiri. Dibagi itu, iyalah kita bukan malaikat pun. Itu maknanya orang itu nak meluahkan saja, ya, nak meluahkan saja. Karena itu, puan-puan dan tuan-tuan, mari kita kaji pendekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, cara mengatasi permasalahan hidup. Ya, ketika ada masalah, apa yang perlu dilakukan. Nanti kita akan bagi sampel-sampel, contoh-contoh para salafus saleh dalam menyelesaikan permasalahan hidup mereka, ya. Baik. Hadis yang kita bincang tadi itu sebetulnya secara tersirat mengandungi satu gesaan ketika kita ada masalah. Tolong, hal pertama yang perlu kita ingat adalah pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah yang lalu berlalu, yang mana kita suka mengadukan masalah kita pada orang lain, kita tutup dengan taubat. Untuk yang kehadapan, mari kita tinggalkan maksiat. Ya, jangan lagi kita mengeluhkan, meluahkan hanya setakat keluhan dan luahan semata. Ya, oke. Ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui perkataannya, ana inda dhanni abdi bi, ya, wa ana ma'ahu idza zakarani, fa idza zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum, wa in taqarraba ilayya shibran
taqarrabtu ilaihi dira'an, wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Artinya begini puan-puan ya, kalau kita ada masalah itulah yang mengiring kita untuk mengingati Allah. Ramai kita tidak sadar bahwa ketika kita ada masalah, hakikat masalah itu membuat kita gelisah, dan ketika kita gelisah, kita ingin mencari ketenangan. Dan Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingatiku maka kamu akan tenang. Artinya masalah kamu akan dihilangkan oleh Allah dan akhirnya hanya ada kenikmatan. Saya teringat kata-kata seorang ahli makrifat ternama, yaitu Syekh Al-Balkhi. Syekh Al-Balkhi dengan nama beliau Syaqiq Al-Balkhi pernah mengatakan dalam mutiara kata-katanya, barang siapa mengeluhkan musibah yang menimpanya kepada selain Allah, maka hatinya tidak akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya. Bahkan puan-puan dan tuan-tuan, saya merujuk kepada satu karya yang pernah saya katakan karya terbaik ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, minta maaf, yaitu Fawaidul Fawaid. Karya pertama yang mengubah pemikiran saya ketika saya berinteraksi dengan pelbagai jenis permasalahan, tak kisah dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan Al-Quran, fiqh, usul fiqh, ataupun permasalahan hati itu sendiri. Dalam buku inilah kita boleh mendapatkan keseluruhan penerangan itu dengan mudah dan tidak panjang lebar. Satu permasalahan akan dikupas dalam 1-2 muka surat ya, tak melebihi, kadang sampai 4 muka surat, jarang ya, sehingga memudahkan kita karena ini ringkasan intipati daripada keseluruhan kitab-kitabnya. Maka buku ini sangat bagus untuk dimiliki, yaitu buku Fawaidul Fawaid. Alhamdulillah telah diterjemahkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i dengan penerjemahan yang sangat elok, sangat bagus, sangat memudahkan, dengan penguasaan bahasa yang sangat bagus. Jadi buku ini merupakan antara buku yang oleh rakan-rakan Rami semua telah menjadi list untuk dimiliki, dan alhamdulillah setakat ini sudah banyak ya kawan-kawan kita memilikinya. Oleh itu mungkin nanti boleh dirujuk keterangan beliau mengenai permasalahan kita yang kita bincang hari ini. Ya, boleh dirujuk pada muka surat 517 ya. Tebal buku ini ya. Jadi pada muka surat sebelum 517 yaitu 516 ya. Dalam satu nukilan ya. Saya ingat nukilan ini, dan bila saya ingat saya terus rujuk buku ini karena saya ingin puan-puan yang memiliki buku ini terus rujuk buku ini sehingga jatuh cinta pada buku ini, seterusnya membuka lembaran-lembaran yang mungkin sudah berdebu begitu ya, dengan ditiup-tiup debu itu, ditepuk-tepuk, lebih bagus daripada tepukan rebana ya, kata Imam Syafi'i. Aku menepuk buku-bukuku dan sungguh sangat nikmat ketika aku meniup ya debu-debu yang melekat pada bukuku daripada aku meniup seruling dan menepuk rebana. Lebih baik aku menepuk debu dalam bukuku dan meniup-niupnya. Okey, itu satu pahala lah karena kita nak membuka ilmu Allah. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Beliau mengatakan, dan saya mengingat perkataan ini dalam jendela rumah saya dengan menghadap bunga-bunga yang Allah tumbuhkan, karena saya mendapati Allah dalam makhluk-makhluknya yang indah yang Allah ciptakan. Jadi beliau mengatakan begini, siapa, dengan baik-baik ya, saya akan perlahan membaca kata-kata ini karena ini kata-kata hikmah ya. Sematkan dalam hati, buka hati dan direspon dengan baik. Siapa yang telah mendapati Allah dalam hidupnya, sungguh dia telah mendapati segala-galanya. Dan siapa yang telah kehilangan Allah dalam hidupnya, sungguh dia telah kehilangan segala-galanya. Oleh kerana itu, kenalilah Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Kerana apa? Dengan mengenali Allah, Anda tidak akan meluahkan keluhan Anda kepada sesama. Kerana mengeluhkan keluhan kepada sesama itu sama halnya Anda mengeluhkannya kepada Allah yang Maha Pengasih. Minta maaf, karena ketika Anda mengeluhkan hal itu pada sesama, itu sama saja Anda mengeluhkan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk
yang mana makhluk itu justru sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna jika Anda mengeluhkan masalah Anda kepada makhluk selain Allah, kepada makhluk, maknanya bukan kepada Allah, maka itu tandanya maka itu tandanya Anda mengeluhkan Allah kepada makhluk itu. Ya. Sekali lagi saya ulang perkataan yang penuh makna ini. Siapa yang telah mendapati Allah dalam hidupnya, sungguh dia telah mendapati segala-galanya. Dan sesiapa yang telah kehilangan Allah dalam hidupnya, sungguh dia telah kehilangan segala-galanya. Ya. Oleh karena itu, kenalilah Allah dengan sebenar-benarnya. Karena dengan mengenali Allah, Anda tidak akan mengeluahkan permasalahan keluhan Anda kepada sesama. Mengeluhkan permasalahan kepada sesama itu sama halnya Anda mengeluhkan Allah kepada manusia, sedangkan manusia itu sendiri sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingat dan faham betul ungkapan kita dalam sehari semalam sebanyak 17 kali dalam bilangan yang telah Allah wajibkan, sungguh Allah telah menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah? Ketika Allah mengurus manusia dengan urusan yang kadang disukai manusia, kadang dibenci manusia, hakikatnya itu bersumber daripada namanya Ar-Rahman. So ketika kita ada masalah, kita mengeluhkan masalah kita pada manusia, itu namanya kita mengeluhkan Allah Ar-Rahman. Sedangkan Allah itu Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kenapa kasih Tuhan untuk kita keluhkan? Bukan kita terima dan kita kembalikan pada Allah Ar-Rahman itu sendiri. Ya Allah, sentap betul bila baca kata-kata beliau ini. Kalau kita mengeluhkan, membuka aib keluarga kita, masalah kita kepada sesama manusia, itu tandanya kita mengeluhkan Tuhan kita kepada manusia. So layak ke Tuhan kita keluhkan pada manusia. Karena apa? Karena apa yang berlaku ke kita itu semua perbuatan Allah. Allah meminjam kita untuk diberlakukan perbuatannya. Agar apa? Agar kita bercermin siapa diri kita di hadapan perbuatan Allah. Adakah kita menerima perbuatan Allah itu dengan hati yang lapang, hati yang luas begitu. Tidaklah sesuatu yang Allah tarik daripada kita apabila kita meredainya tanpa mengeluhkan pada manusia, niscaya Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. So kita ramai mencari ganti apa yang hilang daripada kita dengan yang lebih baik, tapi kita lupa cara memperoleh ganti itu adalah dengan mengeluhkannya kepada Allah. Mengeluh itu boleh, tetapi pada manusia tidak dibenarkan, kepada Allah dibenarkan. Karena Allah itu Al-Ahad As-Samad. Ya, nanti dirujuk ya. Sekali lagi dalam buku ini Fawaid Al-Fawaid, pencerahannya lebih detail lagi jika Anda memiliki buku ini. Baik. Beberapa perbuatan-perbuatan yang boleh kita cermati ya dalam kehidupan kita ini, maknanya perbuatan manusia, bukan perbuatan Tuhan ya. Perbuatan manusia yang boleh kita cermati adalah seringnya berlaku konflik di sekitar rumah tangga ya. Padahal mempertahankan rumah tangga itu jauh lebih baik daripada mencerai-beraikannya. Atas sangkaan yang baik kepada Allah pertama, dan atas makrifat yang sebenar kepada Allah itu kedua, maka manusia hanya mengambil jalan aku nak kembali kepada Allah dalam menyelesaikan masalah. Ingat ya, ada dua keadaan manusia dalam menyikapi permasalahan. Satu, dia murni semata-mata meluahkan sehingga tidak menerima sebarang masukan. Katanya hatinya hendak meletup kalau tidak disampaikan pada orang.
Yang kedua, ada yang menceritakan masalah itu pada manusia karena dia melihat kurangnya ilmu dan dia tidak tahu apa yang hendak ia lakukan terkait dengan masalah itu, so dia mencari penerangan. Maka ini bukan mengeluhkan, tetapi ini adalah mencari pendapat karena dia tidak ada ilmu dalam mengurus kekeluargaan. Maka yang kedua ini jangan salah dalam merujuk itu saja, ya. Bagaimana cara kita untuk mengadukan masalah itu hanya kepada Allah dan tidak mengadukannya kepada sesama manusia? Ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam perkara ini adalah jika permasalahan seseorang itu telah hilang, sungguh orang itu akan merasa menyesal kenapa aku menceritakannya pada manusia. Apalagi manusia itu nampak menunjukkan dirinya itu tidak ada kemampuan. Saya bagi contoh di sini. Anda sebagai seorang wanita, Anda telah bersuamikan, dan Anda mendapati perangai suami itu begitu keras, ya, begitu kasar, ya, begitu tidak menghargai kepribadian Anda sebagai seorang istri. Anda ingin sangat masalah itu selesai, sehingga Anda pergi kepada mertua suami Anda dan mengeluhkan masalah suami Anda kepada mertua. Mertua hanya diam mendengar saja, dia tak mampu nak melakukan apa-apa. Anda rasa akan semakin sakit hati karena melihat bahwa mertua Anda hanya diam dan tidak mampu untuk menegur kekerasan, kegarangan, keganasan, ketidakpedulian suami Anda kepada diri Anda. Sakit hati. Tapi seiring dengan waktu, ya, bila masalah itu semakin pada kemuncaknya, masalah itu akan menghilang daripada diri Anda. Lalu, Anda akan merasa sebagai seorang istri menyesal, kenapalah aku dulu sampaikan perkara ini kepada ibu mertua aku. Lagipun dia pun lemah, tak ada kuasa, dia pun tak berani dengan anak lelakinya. Buat apa aku nak cerita kat dia? Baik aku simpan dari dulu, aku keluhkan sama Allah, dapat pahala, daripada aku keluhkan pada dianya, sakit hatiku, tapi masalah selesai juga. Coba kita refleksi diri, pernah tak berlaku kejadian seperti itu? Sering sebetulnya kita sebagai wanita, sering. Cuma wanita ini pandai berkata-kata. Dia lupa perkataannya itu bukan untuk menimbulkan fitnah patutnya, tetapi justru dia mengadu domba. Maksudnya mengadu domba itu begini, masalah itu boleh selesai andai kata kita ada makrifat yang sebenarnya kepada Allah. Karena apa? Tidak ada masalah, melainkan masalah itulah yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, mengingatkan kita akan kekuasaan Allah. Jadi kalau bukan karena masalah, ya, apa lagi yang boleh mendekatkan diri Anda kepada Allah? So, sesuatu yang boleh mendekatkan diri Anda pada sesama manusia itu karena ada masalah. Mengapa kita tidak mendekat pada Allah yang menciptakan manusia itu saja? Nah, kan begitu. Jadi mengeluh itu dibenarkan. Karena itu coba refleksi ke belakang, apa masalah yang sudah Allah selesaikan, yang sudah hilang, namun dulunya Anda sudah meluahkan masalah itu kepada manusia sehingga nampak aib dan keburukan Anda di sisi manusia. Demi Allah, saya pun merasa menyesal. Saya merasa menyesal sangat, ya, karena kita ini disifati Allah dalam keadaan zalim dan bodoh, sehingga kita lupa ketika ada masalah. Patutnya kita keluhkan pada Allah, justru kita keluhkan pada manusia. Saya bagi contoh seorang ibu sekarang. Seorang ibu memiliki seorang anak, yang anaknya ini mungkin kurang peduli sangat dengan ibunya. So, si ibu ini, ya, dengan kasih sayangnya, ya, dia berusaha untuk menyenangkan hati anaknya yang jauh di sana. Mungkin dia memasak masakan yang disukai oleh anaknya. Mungkin dia membakar ayam yang disukai oleh anaknya. Mungkin dia akan sediakan apa saja yang membuat anaknya itu suka. Lalu ibu itu bagi tahu anaknya, "Nak, ibu sudah masak sekian-sekian, datang ya." Itu bahasa ibu, dia nak jumpa anak itu karena anak itu mungkin tak tahu diri untuk menjumpai ibunya, sehingga dia pancing dengan masakan-masakan yang nikmat agar anak itu mau datang.
Kata Allah, ternyata anak itu ketika ditelepon ibunya, dia kata, "Ala Bu, kalau setakat ayam bakar saja, tak payahlah nak suruh saya ke sana. Di sini juga sudah banyak ayam." Nah, contoh begitu. Saya contohkan, ini simple. Mungkin Anda sebagai ibu kecewa, sakit hati, dan Anda lupa bahwa ada Allah yang menanti. Bilalah si ibu ini nak panggil aku, kata Allah. Bilalah si ibu ini nak merintih kepadaku, kata Allah. Bilalah si ibu ini nak ingat kepadaku, kata Allah. Tapi ternyata dia pergi kepada kawannya. Dia mengeluhkan pada kawannya. Ketika kawannya itu didatangi oleh anaknya, si ibu itu berkata dan bercerita pada kawannya, "Awak senang ya? Kenapa? Anak awak datang." "Oh iya, anak saya ini apa-apa terkait dengan masalah saya call saja dia akan datang." Atau dia akan call saya, tanya saya, "Macam mana ibu? Macam mana ayah sehat?" "Oh, ayah sakit-sakitan." "Tak apa Bu, saya kejap lagi datang." Okey, dibawakan masakan oleh anaknya, diperhatikan ayah ibunya itu. Okey, si ibu tadi yang memiliki anak ini merasa jealous dan dia mengeluhkan pada si kawannya ini, "Awak senang ya punya anak macam ini, tidak macam aku." Kita pun pula boleh menyampuk juga, kita pun menerima juga, kita pun mengorek rahasia. Patutnya kalau kita bijak, ya kita katakan, "Tak apa, insya-Allah itu baik. Keluhkan je masalah engkau pada Allah, jangan keluhkan pada saya ya." Tapi masalahnya, kawan yang diadukan itu dia juga sama-sama tidak reti tentang menyikapi permasalahan, sehingga dia menadah. Dan hasil tadahannya nanti akan diceritakan pada pihak lain. Itu jadi masalah berentet. Okey, jadi saya hanya menyampaikan pengalaman ya, ini pengalaman ramai ibu-ibu ya yang sakit hati. Ini masalah sebetulnya kan, tapi bagaimana menyikapinya itu melalui petunjuk Quran dan Sunnah. Akhirnya si ibu ini membanggakan anaknya di hadapan ibu. Semakin kecil hatinya si ibu yang mengeluh tadi ini ya, si kawannya ini maksudnya membanggakan anaknya yang datang. Akhirnya si ibu ini ya, si wanita ini merasa kecil hati dalam hatinya. Dia semakin membenci anaknya. Perasaan tak? Jadi huru hara perkara ini. Okey. Patutnya kalau kita tahu kenapa anak itu kurang baik dengan kita. Pernah tak kita bincangkan dalam seminar keibu-bapaan? Setiap ibu bapa berusaha untuk memiliki zuriat yang baik. Tetapi untuk memiliki zuriat yang baik itu tidak mudah. Maka ketika anak menunjukkan permasalahan dalam hidupnya dengan tidak peduli dengan ibu bapanya, coba kita tanya, siapa kita di hadapan Allah sebagai ibu bapa ini? Kan begitu. Sebagai ibu bapa ini bukan terus telepon anak, bagi sesuatu anak terus respon mau, itu tidak. Dia bergantung pada kadar makrifat anak itu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga bergantung kepada si ibu itu bagaimana dia menjalin hubungan yang baik dengan Tuhannya. Ya, karena itu seminar keibubapaan yang pernah saya hadirkan itu sebetulnya adalah antara solusi terbaik ya dalam mengatasi konflik rumah tangga akibat harapan yang begitu tinggi memiliki anak yang soleh, tapi dalam masa yang sama ibu bapa tidak mengerti siapa ibu bapa dalam Al-Quran itu. Kan begitu ya. Jadi patutnya itu kan mengeluh kepada Allah. Karena itu permasalahan tentang rumah tangga seputar anak begini nih sudah disebutkan melalui kisah Nabi Yakub alaihissalam. Dia juga ada masalah dengan anak-anaknya, tetapi dia tak pernah mengeluhkan masalah itu kepada sesamanya. Dia hanya mengeluhkan masalah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama ashku basi wa huzni ilallah. So anda bagaimana? Aduh ustazah, dah berpuluh-puluh tahun saya mengadukan perkara pada sesama. Menyesal saya. Saya tak sedar ustazah yang ini sama halnya kita mengadukan Allah pada manusia. Sungguh beraninya aku nak adukan Allah pada manusia. Aku tak perasan bahwa semua takdir ini perbuatan Allah untuk saya. Bila saya mengeluhkan takdirku pada manusia, itu artinya saya mengeluhkan Allah. Kalau saya mengeluhkan Allah, itu tandanya Allah tidak baik. Dan jika Allah itu tidak baik, di mana ma'rifatku selama ini tentang Allah? Di mana yang dikatakan Allah itu baik, Allah itu indah, Allah sempurna? Allahu Akbar ustazah. Macam mana ustazah? Telah berlalu hari-hari seperti ini. Bertaubatlah dan jangan diulangi lagi. Wahai kaum perempuan, Anda diciptakan oleh Allah memiliki lidah yang begitu sempurna, mudah untuk berkata-kata. Namun kata-kata itu bukan sebentuk untaian zikir, tapi kata-kata penuh
celaan, penuh makian, atau mungkin kata-kata yang penuh dengan keluhan lah. Malu kan, ribuan kata-kata yang Allah mudahkan mengalir dari lisan kita tapi untuk keluhan. Ya, perempuan lebih banyak mengeluh. Dan keluhan perempuan kalau untuk konteks hari ini, dia boleh sambung konteks 10 tahun yang lalu. Ya, masalah dengan suaminya satu je. Suami itu tak bagi bunga mawar ketika hari jadinya saja. Tetapi aibnya pada tahun-tahun yang lalu dibuka semuanya. Bila dibuka, kebencian semakin mendalam, isunya satu bunga, tapi jadinya rangkaian bunga-bunga dari tahun-tahun lepas yang tidak pernah diberikan. Coba, kalau ada masalah itu jangan ingat aibnya, aib. Maksudnya, kalau ada masalah itu jangan terus ingat, oh dia begini, dia begini, dia begini. Contoh, saya punya masalah dengan suami saya. Sepatutnya ketika ada satu masalah, bukan terus saya ingat tentang, oh dia tahun lepas juga begini, tahun sebelumnya begini, hari-hari begini. Tak, tapi satu masalah itu terus kita sambung dengan Allah Ta'ala. Dan sebaik-baik persambungan dengan Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik makrifat kita pada Allah. Karena itu tadi, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kenalilah Allah, temukanlah Allah melalui potensi ahsani takwim Anda. Sehingga ketika ada masalah itu tak ubahnya seperti angin yang boleh menghantarkan kapal di atas lautan untuk sampai tujuan. So, masalah juga boleh menghantarkan kita menuju Allah. So, Allah diingati karena kita bermasalah. Tanpa ada masalah, mungkin Allah tidak menjadi objek yang kita ingati. Bila kita nak mendekati Allah, kalau bukan karena ada masalah. Kalau ada masalah saja kita tak mendekati Allah, saya tanya, bila lagi kita nak mengingati Allah? Okey, cara mendesak kita agar kita ini juga meluahkan masalah kita kepada Allah dengan mengingati Allah adalah Allah memberikan habuan yang luar biasa dalam hadis qudsi tadi itu. Jika dia mengingatiku dalam keadaan ramai ada manusia, aku akan mengingatinya dalam keadaan ramai makhluk yang lebih baik. Artinya, kalau kita ingat Allah seorang-seorang dalam diri kita, Allah ingat kita dalam dirinya. So, dalam hadis ini Allah meletakkan dirinya ada nafs, ya. Dzakartuhu fi nafsi. Aku akan mengingati hambaku pada diriku, pada diriku, pada nafsi, pada dirinya Allah. So, tidak sudikah kita diingati oleh Allah dalam diri Allah? Bermakna, tidakkah kita berlapang dada untuk menerima permasalahan hidup kita, sedangkan masalah itu hakikatnya membuat kita ingat Allah, dan jika kita ingati Allah dalam diri kita, kita akan diingati Allah dalam dirinya. So, ini satu motivasi yang sangat lembut. Bukan hanya itu, ketika manusia menawarkan dirinya, ada masalah apa, ada masalah apa, ada masalah apa, di tengah keramaian, kita hanya ingat Allah. So, Allah akan ingat kita di keramaian al-mala'il a'la, di keramaian para malaikat. So, siapalah makhluk-makhluk yang menawarkan dirinya itu di hadapan kita berbandingkan para malaikat di hadapan Allah. Baru saja ingat Allah itu Ar-Rahman. Ya, baru saja ingat Allah itu Ar-Rahman. Allah sudah mendekati kita, melebihi daripada apa yang kita ingat tentang Allah itu. So, sekali lagi, jika Anda ingin diingat oleh Allah, maka ingatilah Allah ketika ada masalah, dan jangan ingati manusia ketika ada masalah. Luahkan masalah Anda hanya kepada Allah, dan jangan luahkan masalah Anda kepada manusia. Karena hakikatnya meluahkan masalah pada manusia, itu sama halnya Anda mengeluhkan Allah di hadapan manusia, yang manusia itu sendiri fakir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya bagi contoh di sini yang menutup perbincangan kita kali ini. Saya bagi contoh mengenai masalah yang menimpa Al-Ahnaf, ya, masalah yang menimpa Al-Ahnaf. Al-Ahnaf, ya, kalau kita tengok, Masya Allah, sirahnya luar biasa. Seorang ahli Al-Quran, seorang sahabat juga lah, ya. Mengalami kesakitan pada matanya, dan beliau mengatakan, mataku buta sejak 40 tahun, dan aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun.
Hal ini boleh dirujuk pada kitab ya Sifatus Safwah ya, pada jilid yang kedua muka surat 741. Demikian juga Al-Ata. Al-Ata juga tertimpa penyakit pada salah satu matanya. Ya. Lalu Atta ini berdiam diri selama 20 tahun tanpa diketahui oleh keluarganya. Karena itu kita bagi tahu pada pertemuan yang lalu-lalu bahwa orang terdahulu itu dalam melihat musibah itu dianggap anugerah, sehingga mereka tidak bersegera untuk mendapat kesembuhannya, karena mendapat kesembuhan yang segera itu sama halnya kehilangan banyak pahala begitu. Jadi segala bentuk musibah, penyakit, masalah itu dia ada waktunya, dia ada kadarnya, dia ada ketentuannya, sehingga ketika Anda menelan obat yang mujarab bagaimanapun, jika belum sampai tujuan musibah itu, maka dia tidak akan menyembuhkannya. Percayalah itu. Ya, bagaimanapun kita meyakini sesuatu obat berkesan, jika belum mencapai tujuan di sebalik penyakit itu, maka penyakit itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita melata dengan mengatakan bahwa segala-galanya itu adalah obat, ya. Bahwa segala-galanya itu adalah obat, tidak. Tapi segala-galanya adalah sejauh mana kita punya pengetahuan yang sebaik mungkin tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam tabaqat ya Asy-Syafi'iyah kalau tidak silap disebutkan, min ijlalillahi wa ma'rifati haqqihi alla tashku waja'aka wa la tazkuru musibataka. Ya, termasuk tanda bahwa Anda itu mengagungkan Allah, dan termasuk tanda bahwa Anda itu mengetahui hak Allah adalah jangan mengadukan sakitmu kepada manusia, atau pula jangan sebutkan musibah kamu kepada manusia. Sebab kalau hak Allah itu diingati, dan cara kita mengingat Allah dengan adanya masalah baru kita tazakur, maka jadikan masalah itu sebagai media Anda untuk memenuhi hak Tuhan Anda untuk diingati. Seterusnya untuk disyukuri, karena hakikatnya masalah menimpa Anda itu sedikit daripada sebagian nikmat yang Allah bagi. Akhirnya Allah itu ditaati, ya, daripada diingati, disyukuri, akhirnya Allah itu ditaati, apa perintahnya, apa larangannya, ya. Jadi itulah cara mengatasi permasalahan hidup. Kalau kita ada Al-Quran, kalau kita ada As-Sunnah, dan pada kedua-duanya kita tasdik, kita mempercayai sebagai guidance kita dalam mensikapi problematika kehidupan kita, insya Allah semua masalah itu hanya akan berbuah pahala. Masalah itu akan diupah. Kerja payah kita itu akan diupah oleh Allah. Maka saya selalu nasihatkan diri saya, juga bersama keluarga saya, niatkanlah belajar Quran dan Sunnah itu untuk beriman kepada Allah semata. Ya, bahwa dunia ini hanyalah tempat kita untuk bekerja. Kelak ketika kita mati, kita akan mengambil upah. Dan keabadian, kebahagiaan yang bersifat abadi akan menanti kita di surga. Kita akan berkumpul satu keluarga di sana dalam keadaan bahagia yang tidak terputus-putus, ghairu mamnun. Tapi masalahnya sekarang, mau tak kita menjadikan dunia yang merupakan ladang masalah itu berbuah menjadi sebuah pahala yang kelak ketika kita sudah mati, kita akan disempurnakan pahala kita, ya, tanpa hisab, asalkan kita mampu untuk bersabar. Hanya orang bersabar saja yang pahalanya itu akan disempurnakan tanpa batasan, tanpa ditakar, tanpa ditimbang, tanpa diukur, terus dicedok supaya kita merasa puas dengan
balasan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, keluhkanlah masalah Anda kepada Sang Pencipta dan jangan keluhkan kepada sesama manusia. Teladanilah kisah Nabi Yakub alaihissalam, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita tidak pernah mengeluhkan masalahnya kepada manusia, tetapi Nabi kita hanya mengeluhkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu terpulang pada tingkat makrifat kita terhadap Tuhan kita. Maka jumpai, temuilah Tuhan kita melalui 4 perkara yang menjadi dasar penciptaan kita yang utama. Telinga kita, hati kita, lisan kita, mata kita. Keempat-empat inilah yang akan dipersoalkan oleh Allah kelak di akhirat nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.